Toto ngasih keleluasan, ya udah lu mau pakai setup ini, setupnya Kimi, boleh ambil aja. Kimi juga nggak masalah dengan itu. Russell memakai itu, gagal beberapa kali, ya kan? Kok ya masih ngamuk? Ngamuk ke siapa? Terus ngomong kayak gitu di interview gitu. Lagi-lagi somebody doesn't want me to win a championship, itu udah aneh banget. Kan elu sendiri yang pengen. Udah dikasih semua. Lewis Hamilton adalah first driver ever yang menang di McLaren, pernah podium juga P1 juga di Mercedes dan juga di Ferrari. Betul. Ya kan? Tapi kalau Alonso apa? Renault dia pernah P1 nggak? Pernah. Oh iya, jelas. Terus habis itu dia di Ferrari, McLaren. Terus Ferrari. tapi P1 juga kan? Iya. Berarti tiga juga dong. 3 tim. Alonso 3 tim juga sama kayak Hamilton dong. Iya. Oh iya, jadi sebenarnya nggak first driver ever ya? Bukan first driver ever, tapi pertama kali sejak berapa tahun? 13 ya? Maksudnya sejak berapa dekade gitu? Yang menang 3 tim apa? Iya, 13 tahun nggak sih? Pernah P1 di 3 tim. Terakhir ya Alonso nggak sih? Iya, Alonso kapan? 2013 kan yang 3 tim. Terakhir kan iya berarti 13 tahun. 13 iya. tahun yang lalu. Iya, berarti sejak kan 13 tahun. Berarti dalam satu dekade lah ya. Kurang lebih dalam satu dekade baru Hamilton lagi. Cuma buat kombinasi ini yang 3 tim ini baru Hamilton doang. Kombinasi maksudnya McLaren, Mercedes, Ferrari. Iya. Oh, yang nama besar lah ya. Iya. Soalnya kan dulu Mercedes sempat absen 50 tahun itu dari motorsport. Iya benar. Makanya baru pertama ini ada pembalap yang di 3 tim menang itu. Iya kan, kalau tadi sebelumnya Renault, McLaren sama Ferrari sama-sama pernah P1 ya. Jadi sebelum kita bahas Lewis Hamilton, tidak seru kalau kita tidak bahas fans George Russell yang rese-rese ya. Aduh. Jadi ini aneh banget sih gua. Masih loh, Enggak, karena ini mengganggu gua banget lah gitu. Jadi ya, kan enggak lu doang, semua. Soalnya tuh gua kira tuh ya udahlah ya, maksudnya dia udah P2 juga, ya udahlah selesai lah perdebatan ini gitu. Sebelum nanti kita bahas ternyata dia ganti settingan Kimi itu ya di Monaco itu ya. Nah, itu tuh ternyata fansnya tuh sekarang menggiring opininya tuh beda lagi. Jadi dia ngomong kayak gini, dia bilang, "Wah, parah banget ya Kimi ya. Pas Russell podium gak dikasih selamat. Toto juga cuma nyelamatin Lewis Hamilton doang. Kagak nyelamatin ini. Ya kita kurang maksimal. Kagak ada nyelamatin George Russell." Wah, anjing. Ada lagi tuh menggiring opini ke arah situ lagi tuh. Nggak diselamatin Toto Wolff, nggak diselamatin Kimi. Sombong banget Kimi Antonelli nggak nyelamatin. Ya kan kalau yang diselamatin yang P1 doang. Kalau P2 mah kagak kali diselamatin juga ya. Ada lagi tuh. Boys, gila fansnya Russell mah nggak ada matinya lu. Gokil. Gimana yang ngomongnya ya? Gila lu. Respect gua. Ya, kata gue sih balik lagi ke K-pop aja deh. Ya, serius demi apapun. Karena gue dulunya juga K-popers kan. Ya. Gue ikut tuh fandom gitu tuh. Makanya gue tahu tuh manusia-manusianya tuh. Iya. Enggak, masalahnya adalah jangan pernah bawa antara entertainment dibawa ke sports. Ya. Itu jelas gak masuk akal. Dan itu gak nyambung sama sekali. Gitu loh. Even sekarang misalnya F1 udah masuk ke ranah entertainment juga. Iya. MotoGP juga udah bahkan pakai nama MotoGP Entertainment. Iya kan ya? Sports Entertainment. Sport Entertainment. Maksud gua. Tapi tetap ada sportsnya di awal gitu loh. Berarti kan menjunjung tinggi sportsnya. Jangan disamaratakan. Terus oke, lu silakan mengidolize driver dan segala macam, tapi jangan buta, jangan tutup mata. Kalau ini tuh sports gitu loh. Apapun bisa terjadi. Dan gue suka tuh responnya Kimi. Waktu ditanya gimana perasaan lo di balapan ini, lo DNF untuk pertama kalinya dan segala macam gitu kan, kehilangan poin penting lah istilahnya gitu. Ya dia bilang ya gue ngerasa kosong, tapi balapan ya ini kayak gini, apapun bisa terjadi. Loh, Kimi umur 19 tahun bisa berpikiran seperti itu. Bukannya dia bilang ini somebody doesn't want me to win. Itu yang lain. Beda itu teammate-nya. Enggak, itu beda itu mah. Ya, itu yang lebih tua tuh. Itu Mamang Rusli itu yang punya pengalaman 7 tahun, ya kan. Maksud gua, bro, di tahun keduanya dia di umur 19 tahun bisa sedewasa itu. Itu mentalnya sih bukan lagi diacungin jempol lagi, bro. Itu udah the best, bro.
Misalnya aneh banget. Misalnya kalau misalnya pendukung-pendukungnya ataupun fans-fansnya sampai bikin seolah-olah skenarionya ini seperti ini. Lu intinya gini deh, lu tuh nggak tahu di belakangnya itu mereka kayak gimana. Udah itu aja, nggak usah langsung menyimpulkan seolah-olah yang di depan kamera tuh udah pasti seperti ini gitu. Ngapain sih? Heran banget. Dan fansnya fansnya GR63 ini ya kan Josh Russell 63. GR, gede rasa. Iya. Ini tuh emang ternyata kan gue di threads juga sering banget ngomentarin soal Josh Russell ini ya. Ternyata tuh memang udah lumayan cukup toksik juga ya. Maksud gue banyak fans-fans lain tuh yang terganggu juga gitu. Kayak, ya bang, gue juga nggak setuju tuh sama fans Russell yang rese-rese kayak gitu tuh. Ini ada lagi nih, maksudnya kayak Toto Wolff jahat nih, Kimi Antonelli jahat nggak nyelamatin. Jadi kayak ada aja terus ininya ngelesnya gitu. Itu aneh sih. Tapi memang ini buat fans Russell juga ya, terutama ya. Apalagi yang dimana di lap 61 sebenarnya dia disalib ya kan. Disalib di lap 61 dan itu banyak banget yang bilang sebenarnya mobilnya Russell nggak perfect karena ban depannya aus sebenarnya, ban depannya, ban kiri apa kanan gitu gue lupa, sudah bermasalah sebenarnya. Ya wajar aja karena ini kan Katalunya gitu ya. Ban tuh cepat terkikis gitu. Nah tapi kan si Antonelli sayapnya juga koplek gitu apa sayap depannya. Jadi memang si di lap 61 ketika disalip itu, dan itu disalip sama Kimi Antonelli sebelum dia DNF itu tuh menurut gue adalah momen penghinaan seorang first driver yang sebelumnya di Monaco dia di overlap. Ini lebih penghinaan lagi karena mobil lu sama-sama bagus gitu berdua gitu. Dan itu gue gak tahu kalau Katalunya tuh pasti pakai settingan Kimi atau enggak. Nah ini menarik. Nah setelah gue baca-baca, iya. Kita kan sempat bertanya-tanya kan, ini kenapa sih akhirnya banyak skenario yang dibikin sendiri oleh fanbase-nya Russell, itu seolah-olah ini tuh sabotase. Tahu nggak apa yang terjadi? Setelah gue baca-baca, dan ini pengakuan sendiri dari George Russell-nya sendiri, Toto Wolff bahkan juga bilang, Russell itu bilang, selama ini gue struggling itu gara-gara gue pakai settingannya Kimi. Gue meniru, gue mengcopy paste apa yang dilakukan Kimi Antonelli. Apa yang dilakukan di mobilnya gue ikutin semuanya. Sekarang siapa yang sabotase? Gak ada, gila. Dirinya sendiri. Iya, dia mencelakakan dirinya sendiri gitu. Maksud gue bukan mencelakakan, itu terlalu aneh kata-katanya, diksinya yang gue pakai aneh. Lebih ke arah kayak itu kesalahan dia sendiri gitu loh. Dia mencoba untuk mengcopy. Ya itu hal yang wajar. Hal gitu tuh hal yang wajar gitu. Nggak apa-apa. Even dia first driver, second driver, ya kalau ada settingan yang lebih bagus, why not? Ya kan? Dicoba dulu. Bener. Tapi kan nggak bisa. Tapi kenapa pada waktu interview dia menyalahkan seolah-olah kayak somebody doesn't want me to win championship. Kenapa ngomong gitu? Ya padahal lu dikasih settingan Kimi dikasih. Iya, dia minta loh. Dia minta dikasih. Apa-apa dikasih, iya kan? Lu kurang bagus apa lagi? Iya kan? Terus dia nggak perform. Terus dia ngomong gitu di interview. Kan aneh. Aneh itu mah. Itu yang akhirnya ya gue nggak ngerti ya. Maksudnya biasanya itu kalau bapak sama anak itu kan buah jatuh dari pohon tidak jatuh. Buah jatuh tidak jauh dari pohon. Itu. Terima kasih. Terima kasih. Admin JPRI anjing gitu aja sulit banget kita ya. Tapi kalau menurut gua George Russell sama fansnya ini buah jatuh sepohon-pohonnya maksud gua. Ambruk berarti. Ambruk sekalian, mirip plek ketiplek, mirroring gitu loh. Maksud gua aneh juga gitu loh. Kenapa lu harus ngeblame orang lain sih? Harus ngeblame sana sini. Ya lu fokuslah. Lu udah pakai settingan ini nggak cocok. Ya udah akhirnya pada waktu Katalunya kita lihat tuh pace-nya bagus banget. Sempat tinggalin Lewis Hamilton 4 detik 5 detik habis kualifikasi pole. Dari praktis juga kencang. Iya, praktis dominan banget ya kan. Udah nemu. Ternyata dia balikin lagi ke settingan awal. Itu permintaan dia sendiri. Gitu loh. Balik lagi. Bukan salahnya Mercedes. Bukan salahnya apalagi Kimi Antonelli. Ya salahnya dia sendiri dong berarti selama ini kalau dia struggling. Iya dia yang request. Sejak Miami. Iya sejak Miami. Ngapain? Jadi tuh si Russell kan di Miami kan Kimi ini lebih kencang nih. Iya. Terus ya udahlah tuh Russell ngelihat Kimi OP banget di Miami, dicobain setupnya.
Ini no hoax ya, ini nggak hoax, ini bener. Nggak ada. Gue kasih linknya juga bisa. Iya. Toto bilang sendiri dia ngelihat Kimi di Miami gacor, dicobain dah setupnya. Ternyata nggak cocok. Tapi kenapa tetap dipakai sampai di Monaco? Tahu nggak cocok? Nggak ngerti gue. Itu pertanyaan besarnya sih. Iya, makanya. Udah tahu nggak cocok? Apa mungkin penasaran kali ya? Mungkin. Masih penasaran. Tapi nggak apa-apa loh. Tapi penasaran. masalahnya Toto juga bilang driving style tuh beneran keterbalikan, beda banget. Beda banget. Sama kayak misalnya gini, Lewis sama Charles Leclerc. Kenapa Leclerc sama Lewis sampai memakai beda braking system gitu kan. Lewis itu lebih agresif pada waktu di awal. Anggap aja 100% dulu, abis gitu trail braking. Gradually turun, ya kan. Nah, kalau Charles Leclerc itu dia konstan. Ngefull, seret, lama baru dia trail braking atau gradually turun. Itu yang dilakukan. Makanya sebenarnya Leclerc itu lebih cocok ke Brembo. Brembo itu lebih kuat. Secara teori ya, secara bilang kayak gitu kok. Secara data, teori itu Brembo itu lebih kuat dalam arti lebih ke durability-nya lah istilahnya gitu. Dia kuat untuk dibuat konstan tuh kuat. Makanya cocoknya untuk ke Leclerc. Lewis itu nggak cocok sama Brembo. Brembo itu harus istilahnya dipanasin dulu lah. Harus konstan lah. Istilahnya harus agak lama baru. Nah, sedangkan Lewis kan harus agresif di awal. Cocoknya sama yang Carbon Industries. Makanya dia minta ganti secara personalized. Boleh nggak gitu? Boleh. Ya udah. Kok tiba-tiba Leclerc ngomongnya ini salah braking systemnya. Sampai Brembo sendiri kayak nyindir-nyindir gitu loh. Di Twitter, disindir balik. Ya maksud gua ini juga terjadi sama Russell dan Kimi. Enggak, Russell dan Mercedes gitu. Terutama Toto. Toto ngasih keleluasan, ya udah lu mau pakai setup ini, setupnya Kimi, boleh ambil aja. Kimi juga nggak masalah dengan itu. Russell memakai itu, gagal beberapa kali, ya kan? Kok ya masih ngamuk? Ngamuk ke siapa? Terus ngomong kayak gitu di interview gitu. Lagi-lagi somebody doesn't want me to win the championship, itu udah aneh banget. Kan elu sendiri yang pengen, udah dikasih semua. Dia tuh bukan penasaran, maksudnya tuh dia tuh kayak merasa bahwa dia tuh merasa dirinya jago banget. Jadi dia bisa, gue semua settingan gue bisa deh gitu. Apa aja gue bisa lakuin. Jadi dia ngerasa bahwa buset kalau anak bocil 19 tahun aja bisa, masa gue gak bisa sih dengan. Ya tapi kan gak boleh begitu pola pikirnya. Maksudnya ngapain dia sampai di Monaco tetap pertahanan, udah jelas kagak enak. Settingannya Kimi udah beda driving style, tetap dipaksa. Berarti kan dia tuh kayak ngerasa bisa gua kulik lo, ini lu apa kemampuan lo gitu. Merasa begitu dia pasti. Akhirnya pas balik lagi ke settingan dia yang awal baru gacor lagi kan. Dia pole lagi di kualifikasi Catalunya Barcelona, dia pole lagi walaupun tetap aja disalib di menit 6 di lap 61 menurut gua tuh ya Allah, ini kan kita kan selalu bilang kan, lu juga bahas Vip, lu kan selalu bilang Russell tuh kalau defense sebenarnya dia bagus. Karena dia memang ya cukup oke lah defense-nya. Dia kan cukup konservatif. Jadi kalau defense tuh oke gitu. Ya. Siapa yang membahayakan Kimi Antonelli kemarin yang sampai nyala-nyala sampai Kimi mau keluar dari track siapa? Kan dia. Waktu disalip kan mepet itu ban kanan itu. Itu Toto Deja Vu 2016 tuh sempet tuh Rosberg sama Hamilton. Tapi bedanya dua-duanya DNF dua-duanya kan kalau Rosberg. Tapi menurut gue itu Russell tetap nggak bisa tidur tenang sih. Meskipun kemarin Kimi DNF ya, terus dia gain poinnya banyak. Soalnya dengan dia udah balik ke setup awalnya dia lagi yang dia lebih cocok. Meskipun udah dominasi di praktis, di kualifikasi, tapi di balapan tahu-tahu gimana cara Kimi bisa ngejar dia gitu loh. Iya, itu gue yakin dia bingung sih. Itu nggak masuk akal loh, jujur. Iya. Karena kita tahu pada waktu free practice, pada waktu kualifikasi, Kimi Antonelli itu ngomong. Ini gue nggak dapat feel-nya sama sekali nih. Belum dapat lah istilahnya gitu. Gue harus cari settingan dan segala macam. Terus akhirnya pada waktu di interview si Kim ini ngomong, di stint pertama gue nggak dapat, tapi stint kedua sama stint ketiga gue udah mulai dapat ritmenya. Wah itu gila sih. Makanya gue kaget jujur pas dia ngomong gitu stint tuh. Kedua ngejar. Gila adaptasinya. Makanya kacau. Bro kan ada istilah bro, beda tangan beda keahlian. Kayak chef gitu. Beda tangan beda rasa nih. Itulah dia. Jadi kalau misalkan kita bertiga pinter gitu ya. Pinter balapan, lu pinter, gue pinter. Tapi ada satu yang beda bro. Gift dari Tuhan bro. Ya kayak Messi lah sama Ronaldo. Ronaldo lebih ke hard worker ya kan. Messi lebih ke talent aja. Tapi talentnya dia
working hard juga untuk itu Iya gitu. bener. Tapi kan kalau ibaratnya tuh Antonelli ini kayak generational talent kan, yang Iya, dimana ya setuju. kadang-kadang berapa puluh tahun atau enggak baru ada lagi gitu. Iya. Makanya langsung dibandingin sama Iya. Senna gitu-gitu kan, Iya. karena generational talent gitu. Beda sama Russell. Russell ini mungkin gua nggak dia bukan gift sih. kalau menurut gua, dia pekerja keras, dia hard emang. worker banget karena Iya. pada waktu di go-kart, di F3, di F2 itu udah bagus banget dia gitu ya kan. Anak sekolah kalau gue bahasanya tuh apa ya? Kalau kayak jadi misalkan kita ngomongin dua penyanyi gitu. Gue dulu pernah bahas sama Panji Pragiwaksono. Afgan misalkan kita ngomongin Afgan ya. Afgan itu adalah kenapa suaranya bagus karena dia latihan terus. Beda sama misalkan contohnya Vina Panduwinata. Oh iya. Give aja emang suaranya dari lahir udah bagus tanpa dia harus latihan gitu. Iya. Nah, Antonelli itu gift-nya ada gitu. Plus dia kerja keras. Itu dia. Nguliknya. Nah, Russell ini mungkin gift-nya tidak ya bukannya dia nggak berbakat. Enggak, dia tetap berbakat. Ada bakat, cuman talentnya anggap aja dia Iya. di level 2 sedangkan Kimi Antonelli level 5 anggap aja gitu. Ya udah dikasih Tuhan lah gitu, Iya, gift dari udah Tuhan. beda lah gitu. Jadi molesnya tuh jauh lebih gampang Iya, gitu. Kalau Russell butuh waktu. Makanya mungkin itu yang Russell ngerasa bahwa karena kan gua tuh belajar ya soal ini gitu. Kayaknya bisa gua kulik nih ke settingan lu gitu. Dia tetap penasaran, ternyata nggak bisa. Ya makanya yang tadi bilang driving style kita beda banget ya. Beda banget kan driving style orang yang tanda kutip dapat gift dari Tuhan sama yang bekerja keras aja udah beda. Betul. Nah itu dia makanya di situ. Betul. Makanya ya itu gue pada waktu baca itu dan gue baru tahu juga ternyata itu permintaan Russell sendiri. Iya. Udah sih. Itu Iya. gongnya di situ sih. Dan Iya. itu langsung nge-flashback gue kayak interview sebelumnya yang dia Iya. masih blaming sana, blaming sini. Iya. Kalau masalah yang di Kanada gue tutup mata ya, karena Iya. memang itu pure unlucky aja. Iya. Ya kan pure bad luck aja, nggak apa-apa gitu. Which is itu juga terjadi dan gue udah memprediksi bahwa Kimi suatu saat nanti akan dapat dan beneran langsung di Catalunya kena. Ya. Gitu. Udah ada tinggal nunggu kayak bom waktu aja kalau menurut gua. Iya, Tinggal iya. nunggu aja kapan gitu loh. Iya. Gak mungkin dia tiba-tiba segacor itu terus, maksud gua gak mungkin gak ada permasalahan di power unit. Lando kena 2 kali, Verstappen, Piastri sekali. Terus habis gitu Russell. Ini yang pakai PU Mercedes semua ya. Iya. Habis gitu Ya kalau Verstappen kan iya. gara-gara Ya, tapi yang menariknya RBPT. Alpine belum ada yang pernah. Iya, kena. Alpine doang ya. Alpine doang yang Williams aman. pernah kena juga Williams. Williams mah nggak usah ditanya, udah langganan Iya. di. Tapi PR sih Mercedes itu Iya, reliability ya jujur. Iya, Mercedes yang punya pabrikannya aja kena. Nah, ini Alpine loh, nggak pernah. Gila. Seingat gue ya. Kalau misalnya ada yang ingat atau apa, tulis aja di komen. Ini correct me if I'm wrong. Alpine tuh belum pernah kena masalah itu. Mafia bro. Beda bro. Gak bisa disembarangin bro. Settingan Patah banget anjir dari Iya, PU ke mafia. Ya patahin aja punchline. Tapi duit mafia bro. Tiba-tiba ini. Lu kalau rusak-rusakin Mercedes ya enggak. Bisa jadi Flavio-nya udah bawa pistol kan. Ya, kalau sampai Ngomong ke punya mesinnya kayak lu rusak gua hancurin lu ya. Iya, gua Sekalian nih gitu. gua rusak nama baik lu Mercedes Iya. gitu. Masa gitu sih. Ya bang. Mafia. Ya. Settingan mesinnya sih kayak kalau Alpine kayak mungkin Ya. lebih konservatif ya dari powernya Bisa atau jadi. dari itunya. Bisa Iya. jadi. Penggunaan bisa mesinnya. Enggak atau enggak dia juga penggunaannya tuh sesuai dengan batasnya gitu. Maksudnya enggak yang di-push yang gimana kan. Iya, Makanya secara ya nggak pernah yang bukan nggak pernah podium walaupun congrats Gasly P3 ya. Tapi ya maksudnya posisinya di situ-situ aja. Monaco ya. Iya, Monaco. Jadi posisinya ya kalau nggak 9, 10, 11, 12 di situ aja karena mungkin beda sama yang McLaren sama Mercedes yang dimana sampai to the limit. Jor-joran, keep pushing. Nah, mungkin dari situ yang tiba-tiba namanya mesin kan teknologi kan ada aja. Tapi Williams overheatnya. Tapi Williams pelan tetap meledak. Nah, oh iya juga anjing. Iya bener juga Williams pelan. Langsung dipatahin bangsat emang. Tapi bener, mau gimana. Tapi ya Williams emang tolol. Nah, kalau menurut gua ya, Alpine ini kenapa masih bisa reliability-nya masih oke, itu menurut gua kebetulan mungkin dari sasis sama aeronya cocok. Ya itu. Ya. Jadi nggak perlu ini kayaknya untuk engine-nya nggak perlu di fullin 100%. Kayak dianggapnya 95, 50, 85 nggak tahu ya. Cukup gitu ya. Itu cukup. Karena udah kebantu sama aero atau sasisnya mereka. Bisa jadi. Atau udah cocok sama ininya Gasly sama Colapinto, tapi memang mereka agak struggling sih kalau udah
di track-track yang perlu power gede, mereka agak struggling. Kayak kemarin Catalunya di lurusan, ampas. Oh iya ampas. Iya, battle-nya sama Audi, sama Haas. Iya, sama Haas sama Bortoleto sama ini kan. Iya, gitu-gitu kan. Iya, susah banget untuk battle. Bahkan battle sama Lawson aja kalah. Iya. Telek loh, kalahnya telek. Gitu. Jadi Gasly ya gue nggak dapat radio sama sekali sih kemarin untuk Alpine. Cuman gue ngeliat di situ mereka struggling di powernya aja sih. Tapi untuk tikungan itu mereka surfingnya enak banget. Iya, bener juga ya. Mungkin dengan sasis dan ininya soal aerodinamisnya itu cuma butuh 80% atau 90% kekuatannya mesinnya si Mercedes. Mungkin sengaja dipasang di situ. Iya, beda sama McLaren sama Mercedes yang dimana mereka kan ngejar WDC gitu ya. Pasti engineeringnya yang kayak bisa dimaksimalkan lagi nggak ya? Sampai dimentokin powernya gitu. Karena kita benar-benar harus ngejar Kimi atau enggak. Kimi juga ngomong ke engineeringnya, gue harus P1 terus sih. Maksimalin gitu. Nah itu akhirnya kan ada batasnya. Istilahnya kalau di engineering anjay enggak kan itu lulusan situ. Ada safety faktornya lah kayaknya. Pasti kayaknya Alpine ngasih margin juga buat seberapa banyak mesinnya itu di push buat tahan. Oke. Ada mungkin di situ sih. Ya. Tapi walaupun kata Rafif tadi gue setuju. Nah lu masih tema sini? Tema reliability. Iya masih. Masih. Lanjut dulu deh. Kalau menurut gue ya benar di hukum teknisi itu engineering itu tuh lebih ke arah kayak ketika lu ngutamain power, durability-nya pasti turun. Jadi ini ada kayak apa ya sebutannya? Gue lupa diksinya. Memang semacam harus ada yang dikorbanin. Lu harus milih mana salah satu. Nggak bisa lu kalau lu tengah-tengah ya jadinya nanggung semua gitu. Kayak speednya ya so-so tapi reliability ya so-so kayak gitu. Nah lu mau cari yang mana? Nah ini terbukti di Ferrari. Ferrari dengan dia memakai turbo yang lebih kecil daripada yang lain, ini mengakibatkan reliability-nya akan jauh lebih oke. Gitu loh. Mereka mengutamakan reliability. Terbukti banget dari shakedown paling sampai sekarang itu nggak ada kerusakan sama sekali, nggak pernah ada braking system doang, ya kan? Haas, Cadillac itu braking system, Leclerc braking system. Tapi hukum itu nggak berlaku buat Aston. Ya dipatahin lagi. Enggak, masalahnya Aston itu anjing. Iya, dipatahin lagi. Tadi gua Williams itu terus Aston lagi dipatahin aja. Tapi kalau Aston itu lebih ke arah memang ada kesalahan aja, kan mereka mengakui kan dengan itu aja sih. Jadi Ferrari bisa sekuat ini, itu tuh bisa jadi ya karena pemilihan turbo yang lebih kecil daripada yang lain membuat reliability-nya jauh lebih oke. Lebih stabil. Makanya secara power kan mereka selalu kalah kan. Tapi anehnya kemarin itu Lewis Hamilton bener-bener gacor banget. Iya, kenceng banget. Gue tuh merasa kayak ini kaget gue. Iya. Asli. Gue sampai bingung ini jiwanya ketuker apa Mercedes mesinnya nih sama Ferrari apa gimana nih gitu ya kan. Lando tuh kemarin bilang kalau Ferrari mesinnya paling kenceng udah bubar selesai itu F1. Selesai itu F1 kalau kata coach gitu. Tuhan kan adil soalnya kan. Jadi ada aja kurang-kurangnya. Tapi memang kemarin kita langsung nextnya gue selalu sama Ferrari sih. Akhirnya Ferrari setelah melakukan pit stop gambling masalah VSC dan safety car yang dulu selalu gagal, sekarang bisa benar-benar pas banget timingnya, semuanya benar dan eksekusinya mereka semuanya bagus, perfect sih menurut gue kemarin itu. Perfect. Kalau kita ngomongin pit stopnya cuma 2,4, 2,6, 2,8, which is itu normal. Ya, tapi yang harus kita appreciate adalah timing pemanggilan Lewis dan Leclerc pada waktu harus ngepit, itu luar biasa. Di lap 11 itu masuk. Yang safety car juga. Enggak, itu 30-an setelah itu baru ada VSC. Which is itu tuh maksud gue gini. Dari awal itu mereka sebenarnya melihat gitu loh. Mereka tuh berani ngambil resiko. Terutama untuk Lewis. Lewis minta agresif. Dikasih agresif yang beneran agresif sama Ferrari. Medium, kalau lu mau kita main 3 kali pit stop. Menurut gue itu gila.
Lu bayangin di Catalunya yang seabrasif itu, lu harus main sprint dong berarti. Iya, full push itu, full push. udah. Gak ada yang harus jaga ban, gak ada, full push. Makanya kita lihat tuh, stint 1 dia bisa jaga pace dan ngikutin Russell walaupun memang jaraknya 3 detik dan segala macam. Tapi kan kejaga situ terus. Gak turun, gak naik, segitu. Stint kedua dia pakai medium, gacor. Gila 2 detik lebih kencang daripada Mercedes dan segala. Ya memang perbandingannya adalah yang di depan-depan pakai hard semua. Otomatis 2 detik. Tapi lu secara konstan selama 20 lap lebih pakai medium di Catalunya ya hampir 20 lap. Iya. Hampir 20 lap lu pakai gitu konstan di dan Catalunya. Lu pace-nya 1,5 2 detik perbandingan sama yang depan-depan. Itu udah sakit jatuhnya. Salut sih. Lu bener-bener enggak ngasih kayak ayo jaga ban dulu. Wah, mereka nggak pikirin itu gitu. Terus akhirnya di stint 3 ya VSC itu ya lagi-lagi hoki. Iya. Ya hoki selalu ada di sports manapun gitu kan. Dan ya terbukti timingnya juga pas, eksekusinya luar biasa, bagus semua. Maksud gua, kalau misalnya ini belum ada A2. Kalau ada A2 anjing. Wah, anjir. Tire degradation itu udah nggak dipikirin. Udah sprint aja kalian. Iya, ajar aja terus. Itu cok ngeri gue bilang. Ngeri. Iya, itu pun kalau sebenarnya kalau tadi malam itu nggak ada mobil VSC, Alonso mogok itu. Ya Alonso kan mogok ya. VSC ya Alonso mogok. Itu pun masih Hamilton, gue yakin masih P1 walaupun mungkin agak struggle jaga Russell atau Kimi Antonelli. Karena kalau misalkan tadi gue kebayang ya ketika tadi malam itu tidak ada virtual safety car. Safety car emang keluar ya? Virtual. Virtual safety car di mana mobil Alonso harus diminggirin. Sebenarnya itu kenapa gue yakin Hamilton tetap P1 tuh Vipdo. Karena nanti Mercedes itu akan tanding itu berdua, wheel to wheel mereka berdua, di mana itu yang mengganggu waktu mereka untuk ngejar Hamilton. Karena Russell harus nenangin Antonelli dulu, Antonelli harus ngelewatin. Di luar Antonelli DNF ya. Ketika Antonelli ke P2, Russell harus ngejar lagi, which is Antonelli harus defense lagi kan, karena ini mobil sama-sama kenceng nih. Udah tuh Hamilton lari sendiri. Betul. Apalagi kalau misalnya dia nggak ada VSC kan dia pasti Hamilton pitnya bakal lebih later lagi tuh. Nah ntar malah pace advantage-nya perbedaan bannya itu lebih jauh lagi. Lebih gampang lagi misalnya tetap gampang menurut gue buat Hamilton tetap nyalip pun kalau misalnya nggak ada VSC. Karena mereka masih punya cadangan 1 medium lagi. Iya masih ada simpanan. Jadi plannya mereka itu adalah soft medium. Tapi karena tiba-tiba VSC tersisa 24 lap lagi, nggak masuk akal dong kalau pakai medium. Hard aja. Pakai hard, lebih aman dan hardnya masih fresh. Sedangkan Kimi, Russell, Lando beda 5 apa 6 lap udah tua. Iya makanya itu yang tadi malam kita bahas itu bahwa ini kan track sebenarnya bukan track yang Ferrari banget lah gitu. Bukan track yang ya kalau udah Mercedes sama McLaren di sini mesin-mesin Mercedes mah udah pasti pada gacor lah gitu. Tapi ya lihat contoh Leclerc lah, lihat aja Leclerc. Ya itulah Ferrari di Catalunya gitu. Tapi Hamilton ini ya itu jadi anomali aja, makanya gue segitu kagetnya ketika Hamilton ini bisa segacor itu di Catalunya Barcelona. Gue baca threads aja, jadi ada yang lucu banget. Ini kan membandingin Hamilton sama Leclerc ya. Ada bercandaan gini, gue sampai ngakak. Tolong turunkan rezim Leclerc gitu. Udah 8 tahun bersama Ferrari tidak memberikan prestasi apa-apa. Hamilton aki-aki tua langsung ngasih impact full ke Ferrari gitu. Berarti kan ada yang ya lu bayangin lu 8 tahun di Ferrari, Leclerc, tapi lu gak ngasih impact apa-apa. Ya boro-boro ngomongin WDC, podium pun lu bahas aja deh gitu. Hamilton baru datang loh. Ini orang aki-aki tua baru datang gitu. 40 tahun gitu. Baru datang ke Ferrari, cuma model ngintip mobil Antonelli dari bawah doang. Dan ganti bukan kampas rem, cakram rem. Gacor anjing. Gacor. Kan orang mempertanyakan Leclerc dong. Ferrari di Catalunya adalah Leclerc. Itulah Ferrari bener. Kalau makanya gue bilang Ferrari itu ya kayak gitu. Kalau di Catalunya kayak Leclerc itu struggle-nya segitunya. Harusnya gitu. Ini udah P1 anjing. Bukan seorang Ferrari, Hamilton P1 lu bayangin. Ya itu makanya kan jadi anomali kan. Kalau Lewis Hamiltonnya P1 oke. Ya, Ferrari. Di Catalunya itu harus digarisbawahi. Yang dimana dia punya masalah tire deck kan. Ya kan itu pertanyaan. Terakhir menang di Catalunya 2013 kalau nggak salah Ferrari itu. Nah iya abis itu udah gak pernah lagi. Alonso itu.
Habis itu nggak pernah. Iya itu makanya anomali kan VIP yang gue tadi Dan ini bahas. mereka baru ngerasain menang lagi setelah 2 tahun. Iya. Betul. Iya kan, Singapura terakhir. Enggak, bukan. Meksiko 2004. Ya iya, Meksiko. 1,5 berarti ya, 1,5 tahunan. 1,5 tahun. Singapura paling terakhir. Enggak, Meksiko. Oh iya. Iya kan Meksiko. akhir musim Meksiko. Dekat-dekat. Ya, pokoknya nanti kalian cek deh. Iya Meksiko. Siapa yang benar. Sains itu yang menang. Iya, memang sains Oh iya sih, dua-duanya. emang sains lebih gacor sih, Dir. Sains emang lebih gacor. Nah, Ya. kita ngomongin itu. Ya. Ini sempat dibahas di Will to Will juga bahwa Ferrari ini tuh kenapa sih selalu, kan pertanyaan selalu kenapa sih Ferrari itu selalu menyandingkan Leclerc dengan orang yang punya jiwa yang teknis ya. Jiwa teknisnya tinggi atau punya pengalaman di F1 lebih lama. Gitu kan, kayak misalnya Vettel, Carlos Sainz, Lewis Hamilton akhirnya. Ya kan? Sainz masih sumuran tapi dia udah pengalaman beberapa tim sih. Ya. Dan dia bisa ngebantu ngedevelop. Emang terkenal juga dia orangnya teknis banget drivernya. Jadi kayak dia tuh driver tapi kayak engineer lah kalau orang-orang bilang Sainz. Betul. Carlos Nah, Sainz, ya. itu makanya Ferrari itu ini yang selalu gua tekankan bahwa banyak orang yang menganggap Leclerc bukan jadi anak emas lagi di Ferrari. Menurut gua ini malah menjadi anak emas banget sebenarnya untuk Ferrari. Kenapa? Istilahnya kayak bayi, lu disuapin terus. Lu butuh apa? Gue butuh ini, ada. Dikasih. Buktinya, beberapa kali gonta-ganti driver, dicari pengalaman yang bagus, untuk ngedevelop mobil bagus juga. Itu tuh sebenarnya untuk Ferrari-nya itu sendiri, dan itu untuk ngangkat nantinya. Kalau udah nemu, udah nih kunciannya di sini ternyata, yaudah, thank you ya. Bisa aja dicabut, yang lain diganti, misalnya Ferrari Academy, misalnya Behrman naik misalnya. Nah, si Leclerc udah siap dengan mobil yang sudah jadi. Paham gak maksud gue? Itu terbukti di Carlos Sainz, Vettel 2019. Leclerc gacor gak sampai berantem sendiri sama Vettel? Iya, gacor. Terus habis itu di ban fuel flow-nya, ya kan? Terus udah ganti ke Carlos Sainz. Sampai akhirnya bikin mobil dan segala macam. 2024 puncaknya. Dari 2022 belum lah, itu masih awal-awal lah. Masih oke ya. 2024 menurut gue itu puncaknya. Yang dimana Leclerc sama Sainz bener-bener bersaing. Dan Leclerc bukan untuk kejar WDC, tapi WCC pada waktu itu sama McLaren. Yang dimana 2024 McLaren tuh gacor banget. Gitu loh. Maksud gue di situ. Nah, Ferrari itu selalu mencari orang-orang yang seperti itu. Makanya Leclerc ini masih sangat dianak emaskan. Bahkan sampai makanya itu jadi hal yang make sense banget kenapa sih Leclerc ini tetap mau ambil ataupun extend kontraknya sama Ferrari sampai 2030. Ya, juga ya. Karena untuk itu. Lu bayangin aja tiba-tiba dia pindah gitu ya kan. Ke tim mana? Apa yakin dapat privilege yang sama, dapat benefit yang sama di tim lain. Malah menurut gua kalau misalnya dia pindah ke tim lain, kayak misalnya Mercedes, Aston misalnya, atau Red Bull bahkan, atau McLaren mungkin, mereka semua tim-tim yang menawarkan dia kursi itu akan berpikiran bahwa dia pernah di Ferrari, dia develop, mereka menganggap dia bisa ngedevelop mobil. Kalau ternyata nggak bisa, gimana? Dan terbukti memang dia selalu agak bingung kan untuk mendevelop mobil. Bingung sendiri. Dia akhirnya meniru yang ini, meniru yang itu. Baru dia bisa gacor. Gitu loh. Biasanya yang berani ngasih feedback input tuh kayak waktu itu Sainz, yang berani ngelawan tuh terus juga Vettel. Sainz kan ngelawan terus kan sama Adami waktu itu. Ya kan? Lewis juga, Vettel juga gitu. Nah, Leclerc kan tipikal anak yang anak baik gitu loh. Gue keinget tuh Vettel yang di Barcelona juga 2020 ngasih tugas engineer-nya. Nih kalau gue bertahan pakai ban ini, hitungin gue harus lap time berapa. Itu lucu banget anjing. Jaga pace-nya gue harus berapa. Gue keinget banget. Kapan harus masuk kayak gitu. Segitunya. Jadi Ferrari itu memang butuh orang seperti itu, dan Leclerc itu anak emas. Udah. Itu udah terjawab buat gue. Itu puzzle yang akhirnya terjawab kenapa Leclerc itu, banyak orang yang bilang kan, kenapa sih udah tahu di Ferrari busuk kayak gitu, tetap tidak jelas, ya. Lu tetap aja mau kontrak darah sama Ferrari sampean gitu kan. Ya, sekarang terbukti gitu loh. Banyak. Dan menurut gua Hamilton juga missing piece-nya Ferrari juga sih, meskipun sebelumnya punya driver yang teknis kayak Sainz ataupun Vettel ya. Cuma menurut gua ya cuma Hamilton doang yang bisa berani
atau memaksa Ferrari itu buat beneran dengerin feedbacknya gitu. Iya, dipaksa dengan cara yang profesional ya. Maksudnya bukan langsung konfrontasi dengan dia sesimpel kayak ngirim surat. Maksud gua kayak itu tuh hal-hal yang kita kan di zaman sekarang kita lupain gitu. Tapi kan itu prosedural, maksudnya gua ikutin cara main lu deh. Kan lu hierarki nih gitu misalkan. Hierarki lu kan lumayan gak bisa tergoyahkan gitu ya. Ya udah kayak gimana supaya gua didengar nih sama lu. Oh pakai surat atau enggak misalkan butuh kop surat. Oke, gue ikutin. Jadi gue nggak usah konfrontasi atau bacot-bacot di media. Daripada gue ngomel-ngomel kayak mobil gue nggak enak bebas segala macam. Malah yang di atas sana kayak ngapain sih lu kayak anak manja lu. Malah digituin kan. Kan senggol egonya. Malah di media juga nggak pernah ngomong macam-macam Hamilton. Enggak, selalu bagusin Ferrari kan. 2025 mereka nyalain sendiri mulu. Dia nyalain diri sendiri mulu. Itu kan bagus. Maksudnya jadi pimpinan kayak oke juga lu. Maksudnya oke juga cara main lu ya. Terus ya kan kalau lu mau bagus kan harus puji-puji dulu. Iya, terus lu akhirnya feedbacknya denger taunya emang beneran gacor. Ya udah Ferrari malah makin seneng, makin ya bisa aja makin nurut sama Hamilton ya. Iya. Makin respect. Makanya nangis tadi malam kali Hamilton. Dan gue setuju apa yang dilakukan oleh Hamilton. Dia ini pintar. Maksud gue gini, cara mendekati modelan Ferrari, sistem manajemen Ferrari yang hierarkinya segitunya, birokrasi segitunya, itu tuh lu jangan senggol egonya. Lu harus mainin egonya, dalam arti gini, lu ikutin, ya bener yang tadi lu bilang, ikutin cara mainnya. Betul. Dengan kasih surat, seolah-olah kayak, wah anjing. Serius banget. Apa nih, keren banget. Kan si John Elkann kan gitu. Kalau bukan Elkann Bagot ya. Ya itu pemain kita jago. Nah si John Elkann akan ngeliat, wah anjir sampai segitunya nih. Boleh deh. Ngobrol, akhirnya diajak ngobrol kan. Diajak ngobrol bertiga sama Leclerc, berempat sama Fred, kayak gitu-gitu. Itu maksud gue gini, mungkin kelihatannya kalau kita secara kamera luar atau mata dari luar aja, kita tuh ngelihatnya kayak, kok lu berani banget sih langsung motong hierarki, langsung lu ngomong ke John Elkann, kan bisa lihat Fred Vasseur, kan bisa lihat siapa gitu kan. Tapi yang dilakukan Lewis, ini tuh sama aja dengan memberi surat, benar-benar personalized, dia tulis sendiri semuanya. Iya benar. Itu tuh kayak, gue hormat banget sama lu nih, tapi tim ini tuh tim gede. Disanjung-sanjung. Tapi terakhirnya boleh nggak? Gue ada masukan nih untuk ini dirubah. Boleh nggak? Dan gue yakin gue bisa janjiin sesuatu hal nih untuk lu, terutama untuk Ferrari. Selain Ferrari naik, nama lu juga akan naik. Ego main. Dan masalahnya kelebihannya Hamilton juga tadi itu bisa menggoyangkan John Elkann itu karena dia punya privilege 7 juara dunia itu dong. Selain itu. Jadi kan kalau dia yang ngasih masukan dengan cara yang profesional bukan cara yang konfrontasi ya. Yang kan kalau kita tahu lah konfrontasi siapa-siapa aja sih, Russell termasuk, Leclerc termasuk konfrontasi gitu. Rem anjing. Oh iya langsung kayak gitu kan, pokoknya langsung ngomong gitu. Kan orang-orang tua nggak mau digituin kan. Lalu mah bocah ingusan lu juara dunia. Juara dunia juga kagak gitu kan. Nah ini Hamilton orang tua pula gitu, udah tua lah, maksudnya dituakan senior, dia punya pengalaman 7 kali juara dunia setara Schumacher gitu ya. Jadi orang tuh percaya gitu kadang gue ikutin deh cara main lu, halus gimana? Mau surat? Oke gue tulis tangan. Seorang 7 juara dunia mau effort nurunin ego supaya ego yang di atas ini turun, itu kan sebuah hal yang spesial buat orang yang di atas ya. Gue juga kalau misalkan ada gue pimpinan Argentina gitu ya, Messi nyuratin gue sih gue goyah sih. Ini langsung loh, personal loh. Iya dan Messi tuh bisa aja konfrontasi gue, kan dia jago, dia kan ngebawa Argentina juara dunia kan. Tai lu mal, dia bilang kalau gue butuh pemain, ya kasih pemain lah supaya Argentina gacor. Tai lu bisa. Tapi kan Messi gimana sih Bang Kemal, caranya gimana sih? Ngobrol. Lu butuh surat, gue butuh ini surat deh. Gini apa segala macam. Terus habis itu Argentina jelek, salah Messi. Ya salah saya mah. Bukan salah Kemal, salah saya. Kan itu mah. Messi mau apa? Respect. Itu Hamilton. Bahkan Alonso aja baru dewasanya baru sekarang ini. Oh iya benar. Dulu mah zaman mobil babok-babok itu sama McLaren, bacot mulu di radio. Ya, sama kayak Leclerc kan. Sama kayak Vettel kan. Kenapa akhirnya Ferrari sama Vettel itu nggak bisa klop banget? Ya karena itu Vettel itu langsung ngonfront di radio, terus ngonfront di garasi dan segala macam. Walaupun memang dia baik gitu kan. Tapi kan
cara dia ngkritik atau cara dia mencoba untuk ngebangun Ferrari itu tuh agak keras. Oh iya, di sirkuit juga di kan situ di balapan. Ferrari agak kesenggol egonya kayak apaan sih? Lu tuh gue bayar di sini kayak gitu loh, seolah-olah seperti itu. Nah, Carlos Sainz juga sama kayak Vettel. Walaupun memang agak sedikit lebih halus tapi nggak masuk dibuat Ferrari. Gitu loh. Cuman oke lah, developmentnya oke lah gitu. Nah, masuklah Lewis nih. Lewis sih luar biasa maksud gue ya, dengan 7 kali juara dunia, terus dengan prestisnya kayak gitu, dia dapat nama Sir juga dari negaranya. Bro, itu udah istilahnya kalau lo anak pramuka itu badge-nya udah banyak men, udah siap, iya gitu. Nah, ini tuh dia tuh berani untuk rendah hati dan rendah diri. Dia merendah dulu nih, merendah dulu untuk apa? Nyenggol egonya dia tapi dengan cara yang lebih sopan gitu loh. Dan jangan lupa loh Dok, Vip, dia orang Inggris. Itu dia. Ini Itali loh, maksud gue ini udah kayak negara perang ini berdua ini kalau untuk motorsport gitu. Orang Inggris nyuratin orang Itali juara dunia, lu bawa bendera Inggris, lu dikasih nama Sir sama negara lu. Gengsi, Bos. Lu ngomong pakai surat, anjing itu ego lu bener-bener diturunkan itu makanya gue respect sama Hamilton. Kalau bicara Vettel waktu itu tuh pas dia abis di Ferrari tuh dia bilang kalau dia tuh sebenarnya dia tuh nyesel nggak ada Schumacher buat dia minta nasihat gitu-gitu soal di Ferrari. Terus ya udah ya mungkin ya buat masalah approach-nya itu mungkin ke Ferrari-nya kan yang jadi masalahnya. Terus juga terus juga pas Vettel kemarin pas kapan ya sempet di paddock tuh di Brazil kalau nggak salah. Dia tanya kan apa di podcast gitu gue lupa, dia tuh ditanya advice buat Hamilton apa yang lagi struggling nih baru masuk Ferrari. Dia kan gue inget tuh dia bilang pahami bahasanya di Ferrari. Oh udah diwanti-wanti bukan jadi ya kayak bukan literal gitu. bukan secara harfiah dia harus belajar bahasa Italia. Selain itu ada lagi bahasa kalbunya lah istilahnya. Iya, bahasa cara mainnya Italia. Cara mainnya Ferrari lah. Ini soalnya Italia bro, Italia kalau motorsport kan kuat. Culture-nya apalagi perang Inggris gitu kan iyalah. Makanya gua tadi malam pas kita nobar tuh kan pas kita tag ini tadi malam ya nobar ya. Gue pas Lewis Hamilton P1 dan dia nangis sampai sujud bukan sujud kayak tertunduk kayak gitu sesegukan. Gue ngerasain itu maksudnya relate bahwa dia perjuangan dia nurunin ego as a juara itu tuh sulit banget loh. Kalau lu udah setenar kayak Lewis Hamilton gitu ya. Itu tuh nurunin ego tuh kayak anjing gue tuh sulit banget tuh sampai gue dapat persetujuan ini. Tapi gue buktiin lagi ini menang benar-benar P1 tuh kayak iya itu reward lah. Makanya gue langsung nyebut dia GOAT kan. Karena itu tuh yang mungkin diantara obrolan GOAT lain ternyata Hamilton tuh bisa se-humble itu dan bisa menghancurkan hierarkinya pelan-pelan Ferrari itu menurut gue itu GOAT itu. GOAT. Karena memang apa yang dilakukan Fred itu sudah benar gitu kan. Dia mencoba untuk memangkas hierarki dan birokrasi yang terlalu rumit di Ferrari. Cuman kalau dia lone fighter ya nggak bisa lah. Makanya dengan adanya Lewis Hamilton itu ngebantu semuanya. Jalannya mulus kata gua ya. Di 2026 ini terbukti loh bagus. Ya mungkin ada ngeslam dikit ya ada gitu. Tapi setelah itu oke gitu. 2-1 loh. Jadi secara grafis podium tuh, ya. 3 balapan terakhir. Iya, grafisnya tuh track naik loh. 2-2-1. Nah, makanya kan sekarang poin WDC kan dia peringkat 2 di bawah Antonelli kan. Anjir, berarti kan itu kan apa ya? Dia masih bisa potensi WDC loh, maksudnya dengan mobil yang sekarang gitu. Ini tuh itu ancaman keras untuk Toto Wolff dan Mercedes gitu menurut gua. Masih bisa. Nah, pertanyaannya dah Leclerc-nya bakal gimana gitu. Jujur gua agak khawatir sih sama Leclerc. Iya, gua juga sih. Khawatir gua kasihan. Kayak misalnya gua Edo sama Dimas juga pernah bahas gitu di Wheel to Wheel. Oh, bukan tamu lagi lu ya. Udah terlibat. Bahasanya udah terlibat. Ya maksudnya secara buat Leclerc nih kayak kelihatan gitu kayak dia tuh sparknya kayak udah hilang gitu. Nggak tahu kenapa ya. Terus juga kemarin kelihatan kayak lost banget. Kemarin kan dia nyoba cara drivingnya Lewis tuh. Dia kan habis nyoba remnya Lewis di Carbon Industries. Terus pas di quali dia tuh ngelihat di telemetri dia tuh di tinggal 4 Lewis itu brakingnya late banget. Terus dia cobain, dia malah nggak bisa, malah nabrak. Malah nabrak. Iya, terus juga ya itu sih gue khawatirnya kelihatannya semalam juga keluar itu track tuh. Iya, kayak kelihatannya udah passionnya
nggak tahu ya, kayak kelihatan udah agak loss aja gitu buat Leclerc gua kelihatannya. Nggak tahu kenapa ya, maksudnya nggak tahu gua ke depannya gimana tuh Leclerc. Okay. Dan gini, menyambung dari Rafif, kita tuh juga pernah ngobrol gitu. Ini sebenarnya pemikiran liar gua aja sih. Cuman akhirnya ini jadi omongan dari di podcast manapun gitu. Iya. Jadi gue tuh ngomong gini di podcast kita itu ngomong gini. Leclerc kalau kayak gini terus, ini bisa jadi kontraknya bisa di-cut. Dan itu bisa terjadi. Ya pernah lah beberapa kali terjadi di pembalap. Gue lupa siapa aja. Tapi beberapa kali gue ngelihat ada pembalap yang kontraknya langsung di-cut karena memang gak perform. Karena ada klausul kontrak dan segala macam kan. Red Bull yang paling sering mah itu. Iya. Ya itulah. Albon misalkan. Leclerc ini bisa jadi. Walaupun dia masih dianak emaskan oleh Ferrari dan masih disayang sama John Elkann dan segala macam ya. Tapi kalau Leclerc seperti ini terus, mau sampai kapan? Maksud gue bukan masalah dia nabrak dan segala macam ya. Performnya dia gimana? Dia yang tadinya mau dibantukan dengan didatangkan Lewis Hamilton tetap nggak bisa maju. Malah Hamiltonnya. Malah Hamiltonnya yang bagus gitu loh. Gue nggak tahu ini apakah nggak tahu ya. Ini pemikiran gue aja. Apakah Leclerc ini kena demotivated gara-gara ngelihat Hamilton yang bisa segacor itu dengan Ferrari lebih cepat, maksudnya cepat adaptasinya daripada si Leclerc itu sendiri dan yang udah 8 tahun dan bisa langsung ngasih impact juga gitu. Bisa jadi loh, kayak egonya kesenggol terus kayak malas bisa jadi, who knows. Tapi kalau beneran dia punya mental attitude seperti itu, wow udah kelar sih. Kelar. Nggak, itu sama kayak tadi pembahasan kita soal Mercedes. Kalau misalkan Antonelli itu ada generational talent, Hamilton tuh generational talent di eranya dia kan. Yang dimana dia punya bakat lah, dia dikasih Tuhan gift, dia bisa 7 kali juara dunia tuh for a reason ya, nggak mungkin kalau nggak dapat gift dari Tuhan gitu. Itu sesuatu yang sulit. Schumacher tuh gift dari Tuhan gitu. Nah ini tuh datang generational talent walaupun udah tua gitu ya, tapi dia tetap still generational talent gitu di eranya dia kan. Leclerc itu perbandingannya sama kayak Russell tadi, yang dimana ya udah lu settingannya dia berusaha keras lah untuk bisa adaptasi gitu. Dia butuh 8 tahun gitu. Russell juga bukan orang lama kan gitu. Mereka juga Russell dari Williams, dari pokoknya perjalanannya tuh udah panjang gitu. Sampai dia jadi ke first drivernya Mercedes. Itu pun tahun lalu kontraknya masih ketahan kan. Berarti kan kalau kita perbandingin Leclerc itu setipe sama Russell. Nah si Antonelli ini sama Hamilton yang dimana mereka tuh bisa ngulik sebuah mobil tuh jadi gitu. Generational talent bukan cuma di on track-nya tapi attitude-nya juga generational talent. Ya Kimi Antonelli buktinya humble kan. Humble parah. Iya, humble. Itulah bakat. Dan jatuhnya itu umur 19 tahun termatang yang pernah gue tahu. Iya. Verstappen aja juga dulu gak gitu kok. Iya, Verstappen kan meledak-ledak kan. Iya, 2000 bahkan dia umur 21 umur 21 aja tuh di 2018 dia nabrak-nabrakan terus ngomel-ngomel mulu dia. Iya, kayak Ishak Hajar gitu dia. Iya. Ada penggambaran Ishak Hajar tuh dia waktu muda tuh. Tapi memang ngomel. Iya, tapi emang Red Bull kan suka orang yang langsung belak-belakan gitu. Iya benar. Iya. Walaupun Ishak Hajar juga progres berasa ya. Berasa di Katalunya bagus banget ya. Bagus. Dia tadi start 6 awalnya. Iya. Ngebok kan, turun ke 13. Iya. Finishnya 6 lagi. Iya, itu gacor sih. Orang tuh. Gacor anjir. Iya, soalnya Lando kan dari 4 ke 4. Dia berarti kehitungannya secara grafis stay aja. Tapi ini Ishak Hajar dari 6, 13, 6 itu menurut gue sakit lah. Itu progres sih, itu progres. Dia gue ngomong ke lu doi apa ke Dimas apa lupa gue, pokoknya Ishak Hajar keren juga ya, maksudnya udah mulai kelihatan dia kalau dikasih ke Dimas gue bilang Dim, Ishak Hajar gacor juga ya, kelihatan nih kalau dikasih mobil yang bener dan udah settingannya udah enak nih, beneran jago nih anak gitu. Beda sama kita kalau ngomongin Albon, kita ngomongin Lawson, kita ngomongin Gasly atau enggak Yuki Tsunoda gitu. Beda ya, oke lah, maksudnya dia juga sama-sama nyeting gitu. Tapi Ishak Hajar kelihatan progresnya ada. Cepet loh, dia termasuk cepet loh. Baru masuk tahun ini, terus habis itu udah bisa podium. Sama salut, sama perlu kasih ini juga sih namanya respect juga buat Lauren Marquez-nya juga. Oh iya, termasuk. Soalnya kalau kita lihat sebelumnya di Christian Horner tuh emang beneran yang diprioritasin Verstappen doang dulu pas. Iya, juga pas masih Perez, Albon gitu-gitu, secara update mobil yang diluin Verstappen. Gasly. Iya, Gasly juga. Iya bener. Tapi lu tahu nggak? Ya. Di fansnya Red Bull yang gue lihat ya, itu semuanya lagi ngeblame si Lauren Marquez gara-gara develop mobilnya ini.
yang buruk menurut ya karena memang secara ini podium baru 1 kan, Max doang kan. Tapi Lauren Marquez benar-benar di-blame parah. Sampai ada yang lucu tuh. Ya gue nggak mau tahu ya, pokoknya gimana caranya menangin lagi Mac. Anjing Marquez manggilnya Mac, ngenteng banget mulut anjir Marquez Mac. Ya kayak gitu maksud gue. Gue ngerti gitu loh. Maksudnya untuk fans Red Bull mungkin mereka kayak capek banget ya kan. Aduh, ini Max nih segacor ini loh gitu loh. Masa sih Red Bull bikin mobil nggak bisa? Iya. Jangan salah, RBPT walaupun mereka lagi ini ya aju banding dan segala macam. Iya, buat adu. Itu terbukti loh kalau powernya gede banget. Gila itu mesin. Maksud gue gini, tim yang belum pernah bikin mesin tiba-tiba bikin mesin segacor itu. Itu udah di luar nalar gitu loh. Siapa yang ngira gitu loh. Semua kita mengira power unit terbaik adalah Mercedes. Iya. Powernya gede, baterai mantap, ya kan. Lah RBPT terbukti. Nah bisa jadi balik lagi ke hukum engineering. Kayaknya untuk powernya kegedean, membuat reliability-nya jadi ringkih. Bisa jadi seperti itu gitu loh. Mungkin bisa diturunin dikit terus. Supaya lebih stabil. Dan di luar teknis juga ya Red Bull juga menurut gue masih ada di dalam fase power shift juga sih dari hierarki timnya. Setelah eranya Horner terus Newey terus sama siapa Helmut Marko. Ya kan sekarang lagi shift powernya juga sekarang dari atasan Red Bullnya sendiri, internal Red Bullnya. Terus kata Edo tadi orang Audi nelpon, halo Do jangan lupakan saya katanya. Benar, top speed. Bortoleto. Maksudnya itu kan juga pabrikan sendiri, orang baru. Tapi nah karena Bortoleto juga memang tadi malam itu menjadi top speed di satu di Catalunya ini race ini gitu. Itu tuh menunjukkan juga tuh bahwa sebenarnya Audi ini secara pabrikan sendiri nggak bisa dianggap remeh tuh. Betul. Dia tinggal dia tuh kayaknya bahkan dengan misalkan let's say kita anggaplah tahun ini tahun trial mereka gitu ya. Mereka mencoba push the limit atau enggak mengurangin apa yang bisa dikurangin terus tiba-tiba ketemu settingan yang enak gitu. Dan akhirnya kelihatan Hülkenberg terus habis itu Bortoleto-nya bisa top speed. Tahun depan dia bisa lewat-lewatin Mercedes Ferrari, maksudnya enggak gacor maksudnya enggak akan itu tapi bisa. Sebenarnya Audi itu gue ngeliatnya tinggal ngekliknya aja sih. Soalnya kemarin tuh Audi secara di race manapun secara misal di praktis atau di quali potensinya tuh ada jadi best of the race gitu. Cuma nggak tahu kenapa pasti ada aja masalah-masalah kecilnya kayak gremlin kecilnya kayak masalah reliability, kadang juga mau start aja susah. Cuma secara potensi tuh udah kelihatan dari Audi. Iya, itu tinggal butuh pembalap kayak Lewis gitu loh yang mau datang ke sana, yang kayak Alonso atau enggak yang bisa ngasih tahu deh. Yang kayak Carlos Sainz tadi kita bahas, orang yang bisa ngasih tahu apa kesalahannya. Walaupun Hülkenberg kita tidak bisa pungkiri bahwa dia one of the best juga soal development gitu. Tapi ada satu orang yang punya pengalaman super aja gitu. Datang ke Audi gitu, terus dia ngasih tahu, kalian cuma kurang tek. Wah, itu dah yang punya impact sih sebenarnya. Iya, misalkan kita goblok-goblokan aja, Verstappen deh ke situ. Bisa berubah, Audi bisa anjing, gacor gini Red Bull ketinggalan, Audinya paling depan. Bisa aja. Kan dia butuh ya kita kan semenjak ada kejadian-kejadian kayak Hamilton, terus mereka ada beberapa mobil nih meng-hire driver untuk development. Kita jadi ngerti bahwa Audi ini kayaknya tidak bisa berkembang around Hülkenberg gitu. Mungkin Bortoleto-nya dikasih kesempatan bisa, tapi Hülkenberg-nya ini harus diganti sama sosok yang lebih ya kayak tadi Vettel gagal, Sainz gagal udah ngasih tahu kan, tapi setidaknya ada progres nih dari development Vettel, Sainz ada progres lah menuju Hamilton penyempurnaannya gitu. Ternyata caranya adalah meruntuhkan hierarki dulu gitu. Akhirnya masuk. Nah Audi itu dari Hülkenberg mungkin sudah development yang bagus gini-gini, tinggal diganti driver yang punya mentality championship aja. Udah langsung, ini dia rahasianya nih, bisa gacor. Setuju sih. Gue malah setuju. Hülkenberg diganti. Tapi Hülkenberg tetap di Audi. Dia gantiin ini posisinya Alan Magnussen yang dulu. Oke. Driver development. Dia secara dia bisa ngelola SDM lah. Si Nico ini. Tapi untuk ngelola mobil kayaknya ya karena masalahnya dia podium baru 1 sih. Jadi kayak nggak terbukti aja gitu loh. Dia gacor. Dia kencang pada masanya. Sekarang udah, apalagi dia sempat absen nggak balapan berapa tahun gitu ya kan? 3 tahun, 2-3 tahun masalah. Jadi kan istilahnya dia udah miss beberapa kali development gitu kan. Maksud gue,
Well, itu bisa jadi apa ya, kayak miss aja sih. Iya. Harusnya nih bisa sih kalau misalnya potensinya ada. Ya, kalau potensi ada ya. Cuma maksudnya kalau tadi gue bilang secara impact tuh meskipun dia pengalamannya gede banget ya di F1. Cuma kan dia misalnya dia ngasih feedback ini harusnya gini bisa aja gitu atasannya bilang lah lau siapa yang lau siapa pro lau siapa yang pro atau kalau gue sih skenario gue gini, Audi coba persuasif lagi si Sainz. Oke. Karena bapaknya kan masih di Audi kan, bapaknya Carlos Sainz kan. Orang dihasut kok sama bapaknya, udahlah Audi aja dulu waktu di Sauber. Tapi kan nggak mau Sainz-nya, nggak mau gitu kan. Ngeyel lah biasa anak muda. Nah tapi menurut gua dengan progres yang seperti ini, Audi itu jauh lebih oke daripada Williams. Jauh lebih potensinya gede banget tapi pabrikan kan. Betul. Nah Sainz itu kan di tahun ini adalah tahun terakhir. Ya kan. Nah di tahun ini juga tahun fleksibelnya dia secara kontraknya di Williams. Dia bisa pindah kapanpun selama ada tawaran. Nah maksud gua ini udah waktunya Audi untuk coba ngerekrut Sainz deh. Let's say 2027 deh, jangan 2026, 2027 nanti rekrut Sainz, gantiin Nico jadiin driver development program di Audi, cocok sih menurut gua. Iya, karena Bortoleto tuh butuh seseorang yang udah mulai bisa ngedevelop mobil. Untuk masalah attitude, mental dan segala macam udah jadi dia. Iya, udah jadi. Bortoleto udah jadi. Dia udah nggak butuh itu lagi. Ya. Menurut gua Bortoleto udah butuh, ya udah develop mobilnya dong, boleh dong. Iya. Gitu loh. Udah siap lah. Audi ini harusnya udah siap di bener sih tarung di papan tengah atas sih ya. Setuju sih. Kalau bicara sains ya kayak tepatnya sains deh kalau Audi. Iyalah. Soalnya apalagi umur masih oke. Kalau considering buat sainsnya sendiri ya Williams sama Torino ini malah bapuk banget. Turun banget dari tahun kemarin kayak tahun kemarin wah anjing nih Williams bisa nih. Kemarin kan tahun kemarin kan gacor tuh. Iya. Tahun ini malah turun parah. Maksudnya sensible banget kayaknya buat sains tuh malah harusnya buat pindah tahun depan. Harus pindah, nggak bisa. Dan Audi itu menurut gue paling make sense buat dia. Audi paling bener. Iya. Apalagi dengan Alan McNish yang kayak gini ya, menurut gue ini tuh sebenarnya oke loh. Alan McNish tuh oke. Dia dengan perpindahannya Jack Whitley, dia keluar. Itu kan pastilah internal semuanya itu pasti akan kalang kabut, ya kan. Nah Alan McNish ini kan baru. Tapi dia masih bisa menahan. Audi tetap berada di area poin ya. Bisa settle timnya. 11, 9 atau 12 kayak gitu. Masih di area-area situ lah. Gitu bayangin apa yang terjadi sama Williams. Udah Williams berantem ada masalah nggak jelas sama ownernya. Si Dorilton Capital itu. Iya. Ya kan dengan masalah LGBT-nya dan rasismenya dia gitu. Ya itu kan makin kita kacau. Bahas itu kan dengan episode berapa gitu. Itu kan akhirnya apa? Jadi kacau semuanya. Betul. Williams kena. Akhirnya apa? Semuanya kena. Semua lapisan di Williams Racing kena. Iya. Ini udah waktunya Sainz untuk pindah sih. Iya. Soalnya mobil balap itu kalau misalkan lingkungannya itu toksik kelihatan dari hasil mobilnya. Maksudnya secara nggak langsung walaupun bukan pengaruhnya langsung ke mesin ya. Betul. Misalkan tadi lu bilang soal rasisme atau apa. Lingkungan yang toksik itu pasti kelihatan ke ini loh hasilnya gitu. Williams nggak berprestasi, ada salah dong. Kayak sesimpel Aston Martin aja deh. Kan udah jelas toksik siapa gitu. Kita udah jelas dari masalah Honda lah, masalah si siapa? Orang tua itu, Adrian Newey. Udah kelihatan tuh. Tuding-tudingan gitu. Even Williams eranya Russell juga sering tuding-tudingan kan yang ditinggal sama engineeringnya itu. Si pedil. Iya, ditinggal kan itu kan sama si siapa yang cewek ini yang Claire Williams. Iya, Claire Williams ini. Nah, itu kan kelihatan tuh Ferrari juga ketika ada yang toksik kelihatan tuh dari callingan pit ke boxnya kayak gimana, keluarnya gimana. Tapi begitu ada orang yang bisa menetralkan itu situasi itu, jadi hasilnya ada. Berarti kan Ferrari sekarang menuju arah yang lebih baik dengan Hamilton P1 ini. Kita ngelihat bahwa ada titik cerah lah untuk Ferrari gitu kayak oh ternyata bisa ya. Walaupun ya gitu turunkan rezim Leclerc masuk akal kalau 8 tahun lu nggak ngapa-ngapain kan berarti ada yang salah dengan lu gitu. Mercedes ya kita nggak pernah melakukan Toto Wolff ya dengan dia membina circle-nya dia supaya tetap kondusif gitu-gitu. Hasilnya nggak pernah mengecewakan. Kalaupun ada 1-2 tahun mengecewakan bisa bounce back lagi gitu. McLaren pasti itu ada tuh kayak soal Papayarus lah, soal Zac Brown-nya apa segala macam. Kalau ada yang toksik itu berasa di driver dan ininya. Asli. Iya, tapi Audi ini
progresnya ada, berarti sebenarnya mereka tuh lingkungannya sehat gitu. Sehat banget. Sehat banget, cuma belum ketemu aja itunya Kelikannya. tadi. Driver yang itu doang belum, tuh. Belum nemu kilikannya aja. Iya. Kalau udah nemu, udah deh. Betul. Itu Alpine kocar-kacir tuh. Iya, Alpine. Nah, jangan kan gitu. Alpine, Red Bull aja bisa kocar-kacir, Dok. Secara mereka pabrikan juga sendiri kan. Orang bisa top speed berarti kan secara nggak langsung secara power unit mah bagus itu. Mobil maksudnya pabrikannya mereka mah bagus gitu. Cuma lu nggak punya Max Verstappen aja di kubu lu gitu. Lu nggak punya. Ya memang butuh sosok Carlos Sainz menurut gua ya Audi ya. Cocok anjir harusnya itu. Cocok. Sainz mah udahlah Audi aja anjir. Ya. Kenapa ya nggak mau nurunin egonya buat Sauber dulu setahun habis itu? Iya. Tapi banyak spekulasi sih. Ya. Katanya si Carlos ini spekulasi aja ya. Jadi yang gue baca-baca itu Carlos Sainz kenapa nggak mau nurut sama bapaknya untuk ikut ke Sauber untuk ini Audi. Akan jadi Audi nih gitu. Itu tuh karena Carlos Sainz pengen punya historinya sendiri. Dia nggak mau semua apa kata bapaknya kayak gitu loh. Iya. Gitu. Nah, jadi ya mungkin gengsi anak muda kali ya gitu. Tapi kan sekarang udah umur 31 dia. Iya kan? Udah kepala 3 cuy gitu. Maksud gua emang lu mau balapan kayak Alonso sampai umur 45? Kan enggak juga. Iya kan? Maksud gua tahun depan pindah deh kata gua. Iya harusnya itu akan langkah yang akan gue sangat dukung. Ya, respect itu gue. Pertanyaan akan berubah. Orang-orang akan bertanya, kalau misalnya dia pindah ke Audi bang, terus kalau dia nggak gacor gimana? Ya nggak apa-apa. Seenggaknya nggak toksik. Oh iya. Itu aja. Kita selamatin dulu nih orang baiknya nih. Ada Alex Albon, ada Carlos Sainz, selamatin dulu kalau bisa, ya kan? Entah lah, Alex Albon kemana ya kan? Alex Albon nih tipikal kayak Leclerc juga soalnya. Oh iya, oke. Kayaknya empat bertemu yang satu generasi kuartet ini, kuartet satu generasi, kuartet Twitch ini, Twitch streamer ini, Albon, Leclerc, Lando, Russell, kayaknya bukan untuk development semua sih, emang pure driving aja mereka. Tapi balik lagi, Carlos Sainz itu wajib ke Audi sih menurut gua. Oh, iya itu. Itu. Tapi karena tadi lu mention nama Lando ya, tapi gua nggak pernah serespek ini sama Lando sih. Lando tuh perubahan pendewasaan dirinya tuh beda gitu. Pundaknya udah enteng. Udah enteng. Gua aja nih fans McLaren, gua ngeliat, wah udah bagus nih. Iya Lando tuh Piastri juga gitu. Piastri itu wah anjir, menurut gua ya. Kalau dibanding sama Lando, menurut gua Piastri itu lebih, walaupun dia bukan kayak Kimi Antonelli sih, belum sematang itu, tapi menurut gua dia lebih matang daripada Lando. Kayak gitu. Oke. Dia Piastri itu benar-benar bisa yang gimana ya? Cuek aja udah gitu. Perform gak perform, ya udah mau apa? Udah gua kerja lagi kayak gitu. Kalau Lando kan masih ada yappingnya ya kan. Nah, kalau Oscar ini benar-benar kayak udahlah gue nyetir aja udah gitu. Itu yang gue anjir. Ini maksudnya bertolak belakang tapi balance jadinya. Betul. Di McLaren tuh jadi ada yang sisi rame, ada yang sisi cueknya gitu loh. Jadi gue seneng gitu dengan komposisi McLaren sekarang gitu. Dan menurut gue McLaren tuh komposisi drivernya perfect banget sih itu. Perfect banget. Soalnya itu dua-duanya pembalap kenceng tapi mereka tuh rela buat nurunin egonya juga. Betul. Misalnya buat strategi apa-apa. Ya. Kalau misalnya kemarin kan Mercedes tuh yang ditakutin Toto kan itu ya ada masalah di drivernya kan, misalnya ngorbanin satu pembalap nih misalnya dari strategi, pasti kan ada friksi di situ. Cuma kan kalau McLaren dari tahun kemarin kita lihat aja, ketika membutuhkan satu pembalap buat dikorbanin buat strategi ya satu pembalap itu mau gitu, berani nurunin ego. Tetap walaupun mereka debat ya berargumen adu argumen dan segala macam, tapi tetap tetap dilakuin. Istilahnya bersungut-sungut tapi tetap dilakuin ya udah gitu loh. Iya, soalnya masalahnya Mercedes ini tadi mungkin mau melakukan itu, Vip. Tapi mereka nggak duga Antonelli secepat ini kali ya. Adaptasinya maksudnya segacornya itu cepat gitu. Kita semua nggak ngira. Jadi akhirnya perubahan peta first driver, second driver ini jadi berubah gitu. Yang mungkin tadi dikorbanin mungkin Antonelli ya kan. Tapi ini sekarang bingung kayak kenapa dua-duanya lu jago sih gitu. Makanya pusing. Makanya next ini kira-kira bakal ada yang mau berkorban gak nih? Misalnya case-nya kayak kemarin ada Lewis gitu kan yang ternyata threatening buat menang juga gitu kan dari tim lain. Nah, setelah diskusi sama Toto nih kan, Toto bilang mau diskusi nih sama Kimi sama Russell soal masalah strategi kalau case-nya kayak kemarin.
Nah itu makanya pertanyaannya apakah salah satu pembalap atau mereka berdua tuh bakal willing buat berkorban gitu demi timnya bisa menang. Meskipun ya dia jadi dikorbanin. Enggak sih, kayaknya enggak akan. Gua enggak ketemu titik tengahnya sih itu. Gua mereka tuh kayaknya beneran balapan berdua, ada persaingan. Gue yakin mereka berdua tuh ada konflik batin masing-masing gitu. Ego. Iya, ego maksudnya mungkin kalau di kamera tetap salaman, tetap ini, tapi Toto ke Russell ke Kimi ke Russell kayak ada friksi pasti. Iya, ada konflik gue yakin. Ada. Cuma kan nggak mungkin dikasih lihat ke kita kan. Iya. Ya bisa jadi kayak misalnya fans Russell yang menganggap kayak Toto lebih condong ke Kimi Antonelli bisa jadi benar. Iya. Bisa jadi benar. Tapi maksud gua kayak ya udah sih ngapain kita harus ngurusin? Iya. Itu aja kan. Kita nikmatin aja. Kita sebagai penonton, sebagai mungkin penganalisa dan segala macamnya. Ya kita menikmati aja gitu loh. Kita menikmati apa yang ya sudah yang disuguhkan seperti itu ya sudah. Nah. Boleh kita berasumsi, cuman ya balik lagi. Kalau asumsi itu cuman ada di pikiran kita terus kita mencari validasi dari situ, terus mengajak dan membuat sebuah sekutu untuk melawan itu, maksud gua ngapain? Nggak usah. Lau siapa yang pro gitu loh. Toto datang dengan badan gedenya, lau siapa yang pro gitu kan? Kaget juga ya. Akhirnya jadi banyak penggiringan opini. Iya, jatuhnya penggiringan. Nggak malah nyelamatin Lewis Hamilton, bukan nyelamatin Russell atau enggak yang kayak waktu yang dia meluk Russell itu kan Russell DNF tuh, yang dia meluk kayak formalitas gitu loh, kan itu kan jadi pembahasan kayak kok meluknya kayak nggak ikhlas gitu. Dikit-dikit jadi ini jadi asumsi macam-macam nggak jelas. Iya makanya itu kan. Opini, jadinya jadi toksik lah, maksudnya jadi nggak seru. Tapi kalau gue bilang itu part of sport ini kan, apalagi kan udah menamakan sports entertainment lewat Liberty Media ini ya. Jadi secara nggak langsung ya impactnya bakal seperti ini. Kalau gue pribadi sih seru-seru aja sih. Nontonnya juga gue jadinya tahu ini ada masalah Russell di mana mungkin tahun lalu kita bahas masalah ini di Piastri dan di Lando. Ini ada masalah baru ternyata. Dan lu setiap tahun nanti ada masalah lagi. Kita belum masuk ke permasalahan Hamilton dan Leclerc nanti ke depannya gimana loh. Betul. Jadi banyak dinamikanya. Iya. Belum lagi kalau Verstappen Hisak Ajar kayaknya di Red Bull masih Verstappen lah. Udah jelas driver 1 driver 2 Ini kita masih ada satu permasalahan lagi, Hamilton dan Leclerc. Ada permasalahan lagi. Itu pasti akan terjadi karena ada kecemburuan sosial. Itu pasti. Pasti ada. Mungkin di depan, nggak mungkin Leclerc tuh dewasa. Bener. Even Kimi Antonelli yang kita ngomong dewasa, pasti ada. Iya. Pasti ada sama Russell. Begitupun Russell sama Kimi udah kelihatan banget kok gitu ya kan. Nah kita lihat juga sih Lewis sama Leclerc. Itu udah pasti akan ada nantinya. Kalau misalnya Lewis benar-benar gacor terus gitu ya. Podium itu Leclerc akan kayak, apa gue pindah ya? Dia udah ngambil hati mereka nih, gue udah nggak kepake, bisa jadi loh. Bisa. Kecemburuan sosial tuh selalu akan ada, orang manusia juga kok mereka. Apalagi misalnya pada akhirnya taunya Hamilton juara dunia duluan dari itu sih, itu udah digoreng sosial media, digoreng tifosi. Itu yang biasanya kan foto-foto yang gambarnya Tony Sus itu Leclerc kan, mukanya diganti Leclerc tuh, ya kan? Iya. Lu bayangin diganti sama Lewis Hamilton. Anjir, itu yang di Amerika yang biasanya Black Jesus beneran ada itu. Itu lu bayangin di itu. Di Monza itu mukanya Leclerc diganti Hamilton semua. Gini aja lu bayangin. Terus kerennya apa? Tifosi. Gua abis ngeposting yang gua postingan threads itu kan. Ada yang komen. He is our savior. Anjir, gila gak lu? Cok, baru tahun kedua nih. Baru tahun kedua udah ngomong kayak gitu. Itu gila sih. Iya. Men, Hamilton bukan hanya ngambil Ferrari, tapi semua tifosi diambil loh hatinya. Itu keren sih kata gua. Terus soalnya kemarin tadi malam tuh sudah ada secara simbolis bendera-bendera Ferrari kan. Jadi waktu Hamilton meluk-melukin si engineeringnya, meluk-melukin timnya dia kan ke bawah itu udah ada simbolik secara nggak langsung. Pas lu lihat ke belakang, kamera diambil ke belakang, itu bendera-bendera Ferrari udah diangkat di belakangnya dia loh. Nah itu kan ngingetin kita waktu era Schumacher tuh, yang bendera Ferrari musuh. Nah itu tuh udah mulai tuh Hamilton tuh gitu. Leclerc gak ada tuh yang begitu karena ya sulit podium kan. Jadi kan pada ada begitu-begitu. Nah ini Hamilton udah mulai ada tuh. He is our savior, udah bener itu keluar. He is our savior bro. Udah hati-hati untuk tifosi ya, untuk tifosi. Ada kok pas kamera ini kan kecil, kamera ditarik ke belakang kan. Nah, kamera yang tinggi di belakang itu kan lagi peluk-pelukan tuh Hamilton. Itu bendera tifosi sama merah-merah di belakang udah berkibar tuh. Udah gede semua. Karena P1 bro. Maksudnya setelah sekian lama gitu. Lu bayangin tuh Ferrari habis puasa gelar, maksudnya puasa kemenangan dari tahun 2024 ya kan. Tiba-tiba Kakak Sleng datang. Ya kan? Kakak Sleng datang menang.
Lu aneh sih itu menurut gua. Itu untung yang dikibarin bendera Ferrari, bendera slang gimana anjir? Rusuh kata gua. Iya itu ya. Jadi buat teman-teman Katalunya tadi kita udah lengkap sih ya bahas Katalunya tadi, Audinya juga kita bahas. Sampai udah ada. Lo ada apa lagi? Ada berita nggak? Hulkenberg apa sih? Ya, itu lucu. Lu tau nggak itu? Kenapa Hulkenberg? Coba ceritain lah. Itu kan kemarin dia battle sama Lawson tuh. Buat berapa sih? 9 apa 10? Iya, P9 sampai 10. Iya, nah dia kan lagi di belakangnya Lawson. Lawson di tikungan 12 tuh, dia ngelebar dikit kena gravel. Salah satu gravelnya ini kena kill switch IRS-nya yang ada di sebelah sebelah kanan yang di air intake-nya, di engine cover. Nah, itu kena, terus juga fire extinguisher-nya terus juga ke-activate. Jadi udah otomatis mobilnya udah mati. Itu chance gitu, mati. One in berapa anjing? One in million anjir, aneh banget. Bisa kena anjing. Sial banget. Sialnya. Itu sampai dia yang bikin postingan sendiri loh. Dia fotoin tuh. Dia fotoin kill engine kill switch-nya. Terus gitu dia fotoin dari sampingnya itu letaknya di mana, dikotakin. Terus gitu dia ngelihat difotoin moncong depannya itu. Anjir lucu banget. Ini dia sampai bingung kayak ini kejadian aneh banget. Ini benar-benar aneh banget selama gua balapan gitu loh. Anjir lucu banget anjir. Buat harusnya first point-nya dia musim ini gak sih? Iya, harusnya kan. Harusnya dia dapat poin anjing kemarin tuh. Iya, orang udah gara-gara batu anjing. P9, P10 itu dapat poin lah bentar lagi itu harusnya. Makanya itu jadi teman-teman semuanya buat GP Catalunya jujur seru sih. Tadi malam tuh pas nobar seru. Terima kasih juga buat yang udah datang nobar, ada 82 orang. Terima kasih ya. Mantap, nanti semoga nanti nextnya tembus lah 3 digit lah ya. Kita bertiga kalau ada di berempat nanti masih ada nobar GP Austria dan Silverstone. Pokoknya kita sampai kemarin kan nanya Bang Kemal bikin nobar berapa sampai kapan Bang? Enggak, kita sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun ada. Tapi yang subuh-subuh skip ya. Iya, kalau yang subuh skip lah gitu. Dan kita ngambilnya jam-jam yang enak-enak juga karena jam memang kan Lucy in the Sky ini pakai proyektor. Jadi takutnya kalau yang kayak Jepang kemarin yang kayak gitu-gitu udah itu. Tapi enggak ada sih udahan siang udah enggak ada memang siang ya, udah malam semua ya. Malam semua. Malam ke subuh. Ya dini hari lah ya. Ada Las Vegas doang tuh yang subuh. Iya, sisanya mah kita bahkan sampai Abu Dhabi masih enak lah jam 10 jam 11 gitu. Jadi memang buat teman-teman nanti sampai akhir tahun kita akan ada nobar bareng gua Edo, Rafif sama Dimas juga di Lucy in the Sky Senayan Park. Tadi malam udah ada 82 orang alhamdulillah. Semoga nanti yang Austrian sama Silverstone tembus 3 digit. Iya. Jadi buat teman-teman thank you ya. Minggu depan nanti ada podcast kita bahas prediksi Austrian GP. Thank you.